belajar santai belajar. Oh, baik. Dengan ayeuna nama ngobrolna jeung Ami nu gagaduhan Manbaul Huda Sahin nunggu ngabdi. nangilung abdi Nunggu ngabdi di santai Manbaul. dari kepala sekolah. Oke. Jadi kumaha ieu? Sok lanjut teh. Berang kan sekali-kali info kamera gitu. Kira naon? Bahasana naon jadi kira-kira amun sayanya nu kapikiran. Menarik nih tadi budak ayeuna rada telat neangan Kor. jati diri sebenarnya Ya. atau salah satunya jati diri ya. wadah juang. Ya. Orang bisa mulai dari sini ketika mau kita ngomongin core kehidupan seseorang, kita bisa mulai dari waktu hari ini misalnya. Dulu aku pernah menyampaikan bahwa beberapa orang bisa banyak memaknai Ramadan itu dengan ragam cerita, ragam latar dan ragam kepentingan tentunya. Dari mulai kepentingan sifatnya personal hingga kepentingan komunal, itu semua seolah ada di wilayah Ramadan. Urusan berbagi, urusan caring, urusan apapun itu ada di Ramadan. Namun sering lupa ketika di Ramadan itu ada ritual yang cukup keren, sebenarnya adalah ritual itikaf. Oke, ritual itikaf cukup keren karena itu sebenarnya bisa diisi dengan konten evaluasi, dan lebih daripada itu adalah menggodok gagasan sebenarnya. Sebab gini, Menggodok gagasan dina itikaf. ya, misalkan seperti ini, kayak kasus perang Honda itu kan terjadi setelah Ramadan. Nah, sebenarnya kalau tidak bertemu di bulan Ramadan waktu itu, mungkin saat itu sudah berperang. Namun qadarullah bertemu pada titik Ramadan terlebih dahulu, jadi di lockdown, nggak boleh berperang di bulan Ramadan. Padahal situasi kerahanat-hanatnya, rek lu mau perang. Nah, qadarullah pada masa Ramadan jeda tidak boleh berperang itu kan tidak boleh. Tidak boleh ada penumpahan darah pada bulan itu, dan itu bukan hanya sekadar ajaran Islam, tapi itu juga dipahami oleh etnis Arab saat itu. Kalau berang kan nggak apa hari sebenarnya aya perang pas bulan Ramadan. Ada juga. Nah, yang itu mah benang tidak saat itu mah. Yang di Honak itu benang ku aturan tidak boleh. Sudah ada atau bisa dihindari? Sebenarnya kan kembali kepada deal-dealan. Iya sih. Makanya jadi tapi pada itu tidak terjadi. Oke. Nah, yang menarik di perang Honak itu tidak terjadi peperangan di bulan Ramadan karena lockdown perjanjian, barangkali lebih tepatnya seperti itu. Gencatan senjata lainnya. Ya, semacam itu senjata. Yang menarik itu adu gagasan yang terjadi selama bulan Ramadan Antara Rasul Muhammad dan para sahabatnya. Rasul dengan sahabat. Ya, yang kemudian memunculkan nanti gagasan dari Salman Al-Farisi, sang arsitek perang yang membuat Parit. Nah, ini yang saya bilang Ramadan itu bisa menjadi entry point dari momen sejarah itu sebagai bulan gagasan. Jadi itikaf itu tidak berarti hanya sekedar berdiam diri di masjid dan meratapi dosanya masing-masing. Tapi so what should I do? Ya. What should I do and what should we do? Jadi kan ada diskusi antara ragam sekitar. Jadi lain hanya yang sauku cicing unggulnya, tadi ngobrol majelis ilmu pun. Oh iya, sangat mungkin. Karena ada di tradisi itikaf itu kita bisa sambil tadarus. Tadarus itu kan kemudian orang terjebak kepada tadarus itu kepada sekadar membaca teks mushaf misalkan. Ya. Padahal kan ada mushaf yang jauh lebih luas daripada itu semua. Diri kita sendiri adalah bagian dari ayat. Ya. Yang kita pahami sebagai ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Ayat yang kauniyah itu ayat yang semesta alam. Yang qauliyah itu yang dalam berupa hari ini sebagai mushaf. Oke. Gitu. Makanya kita harus membaca alam, tadabbur, tafakur, tadabbur. Karena itu dari ayat Allah. Diri kita sebagai dari ayat Allah, tanah yang kita pijak ayat Allah, udara yang kita hirup semua dari ayat Allah. Okay. Nah, fase inilah yang kemudian sebenarnya bisa mengkristalisasi diri kita untuk menemukan core kehidupan kita. Nah, cuman barangkali rata-rata terjebak kepada sekadar ritual-ritual saja, akhirnya proses pembersihan dirinya itu menjadi seolah-olah sangat personal banget. Ada egois sebenarnya. Egois
gitu. Satu sisi agama juga mengarahkan ke sana. Namun sisi lain kita sendiri yang kadang-kadang lupa diri gitu. Bahwa ternyata kebersihan diri kita itu harus selalu diuji loh. Ya harus diuji dong dalam keseharian. Kita tahu baju kita putih karena bertemu dengan warna hitam. Kita tahu baju kita putih karena bertemu dengan warna yang lain. Sehingga kita sangat mudah mengatakan, oh ya aku putih. Yang lain hitam, yang lain merah, dan seterusnya. Nah, fase-fase ini sekali setiap orang tuh mengalaminya. Misalkan ketika dia udah umur ketika dia sudah berumur 17 tahun misalkan. Sebut saja di usia baliknya dia di usia 12 tahun misalkan. Artinya sudah berapa kali Ramadan dia bertemu? Oke. Anggap 12, 13, 14, 15, 16, 17. Udah 6 kali bertemu Ramadan. Kalau dia benar-benar menggunakan waktunya, minimal pada setiap Ramadan dia melakukan itikaf dalam secara hakiki. Saya pikir anak-anak atau remaja di usia 17 itu sudah matang. Kalau mau kemana dia pergi. Naon artinya itikaf? Berdiam diri. Tapi dengan ngobrol yang tadi menjadi diskusi itu, konsep berdiam diri masih kena nggak? Bisa. Karena kan berdiam diri itu kita bisa maknai. Lainnya seukur untuk sungut gitu ya? Ya, apa yang kita lakukan dengan berdiam diri? Ya. Kalau kita membayangkan ketika Rasul di Gua Hiro misalkan, memang sejatinya dia memang sendiri gitu. Ya. Tapi pertanyaan apakah ketika dia sendiri hanya menyepi dan berdiam diri? Dia berdialog. Dia berdialog. Dia berdialog dengan sang hakikat. Bahkan pada beberapa keterangan dalam sirah itu, pada situasi itu beliau juga suka melihat pada situasi di bawah, situasi kota Mekah. Ikro kepada semesta alam, ikro kepada lingkungan sekitar. Sehingga bayangin, hal yang kemudian dari hasil itikafnya itu kemudian Rasul mengambil kesimpulan, yang penting mah aku menyelamatkan diri aja. Udah yang penting mah dakunya udah bersih. Kupikir Muhammad gak perlu turun. Menyelamatkan serangan. Iya dong, gak perlu turun lagi ke Makkah beliau. Gak perlu turun lagi ke kota Makkah. Udah aja. Kalaupun turun hanya untuk keluarganya sendiri aja. Namun pertanyaannya adalah kenapa justru beliau ketika sudah menemukan enlightenment, pencerahan di Hiro itu, kemudian dia turun dan revolt, melakukan perubahan. Dan yang keren, kita tarik mundur ke belakang, pertanyaannya adalah kenapa Rasul Muhammad melakukan itikaf? Kenapa Rasul Muhammad melakukan berdiam diri di Gua Hiro? Kenapa? Karena dia membawa sejumlah masalah. Beliau sudah mampu menyerap semua masalah. Minimal dia punya pertanyaan. Kenapa orang-orang di sekitar kita seperti ini? Kenapa tidak seperti itu? Kenapa ketika aku di pasar terjadinya seperti ini? Bukankah ini adalah gini? Karena setiap orang sudah ada pada pengetahuannya. Bukankah di sana sudah ada orang Nasrani? Bukankah saat itu di sana juga ada orang Yahudi yang juga dibekali dengan sejumlah kitabnya masing-masing? Bukankah mereka juga ada yang dibekali oleh teman-teman Majusi yang juga mungkin punya rule of game-nya? Yang notabene itu mengarah juga kepada kebaikan overall misalkan. Tapi kenapa kok bisa kayak gini gitu? Nah, jadi kalau kita menarik mundur itu artinya ketika kita hendak melakukan itikaf atau melakukan berdiam diri atau semedi bahasana mau apapun itu, kita harus berbekal dengan sejumlah permasalahan dan pertanyaan. Oke. Ngopi lama. Ngaropi itu ya. Nah, kembali kepada usia 17 tahun tadi. Bayangkan jika anak-anak remaja itu yang sudah sampai pada sebutlah angka dewasa itu di 17 tahun. Saya pikir mereka sudah di angka 17 tahun dia sudah punya jawaban. Who am I? 17 tahun lah ya tapi. Yes. Makanya di beberapa peradaban, di beberapa civilization itu bisa kita coret tuh. Bisa ada. Kita simpan kata kunci di angka 17 tahun. Mau gimana pun bahasanya gitu kan. Ini sebagai starting point. Start. Baik Ustadz mau bebas. Baik bebasnya. Dewasa ya. Dewasa. Oke.
angka 17 sebagai angka titik manusia dewasa. Paling teh di dia mereka sudah punya KTP, Ya. sudah boga SIM, Ya. dan bahkan kalau mereka sudah bekerja pun halal, baik atas nama negara maupun agama. Yes. Sudah bukan dikategorikan sebagai manusia kalau udah kecil atau sebutnya apa, eksploitasi anak kecil, Ya, kan ya, nggak ya. boleh kan? Ya. Oke, gitu. Targetnya di angka 17 itu dia sudah mampu menjawab Who I am. PMI, Bebas Ustaz. gitu lah, PMI. Aing saha gitu. Ketika aku siapa, kan nanti kan muncul pertanyaan yang lain. Kemana? Mau ngapain? Oke? Mau kalau mau memberikan apa? Kalau mau berperan apa yang dimainkan? Kalau ngomongin bidang apa yang akan ditekuni, bidangnya apa? Dan akan dari ketika pertanyaan, oke, aku ini. Artinya ketika sudah ngomongin aku ini, kita sudah memiliki sejumlah indikator yang kita pahami. Ya. Entah itu plusnya, entah itu minusnya. Nah, pada dasarnya ketika ngomongin plus minus, ini adalah kita paham sebagai potensi. Ini ada potensi kebaikan, seperti hanya juga minus juga ada potensi kebaikan. Ya. Kenapa? Karena, nah ini kata kunci dari dewasa adalah yang disebut dengan kedewasaan berpikir. Dan bersikap mana? Nah ini kan sebenarnya lebih bahasa western minded aja. Ya, oke. Berpikir. Sebenarnya ya lebih kepada bersikap. Ya. Karena berpikir equally dengan attitude. Ya. Manifestasi dari berpikir itu Ya, salah satunya. gitu. Jadi kalau dalam bahasa lain adalah ketiganya sudah berkesadaran. Yes. Consciousness. Ya. Gitu. Nah, starting point inilah yang kemudian bahwa ketika orang ada di usia 17 tahun dan dia sudah mampu menemukan jawaban UMI, siapa aku, kemudian dilanjutkan dengan sejumlah kegelisahan pertanyaannya, mau kemana, mau dibawa ke mana, mau ngapain, mau berbagi apa, mau di bidang apa, gitu kan ya. Nah, ini kan nanti mengerucut kepada plus minus yang dia sadari. Dengan semua ini, plus minusnya saya akan digunakan untuk yang mana, seperti apa dan bagaimana kadarnya, kayak gitu. Dan ini semua ada potensi. Dan aku mah secara fisik tidak sempurna, tangannya fine. Dan aku mah hafalannya kurang baik, fine. Dan aku mah urusan matematika kurang baik, tapi aku urusan untuk ini. Nah, seperti itu terus. Dan aku mah resepnya di olahraga, aku mah resepnya di berkegiatan fisik, aku mah sesukanya di indoor, outdoor. Sejumlah itu yang kemudian mengkerucut menjadi jawaban di Aing. Dan ini adalah masalah yang sudah Rasul bawa mungkin ya, konsep berpikir ini salah satunya kan umur berapa sih Rasul ke Gua Hiro? Udah berkeluarga. Udah berkeluarga ya? Berkeluarga kan sama Khadijah. Oke, ya betul. Khadijah. Cuma kegelisahan pertanyaan-pertanyaan itu udah sejak kecil. Bayangin aja ketika Rasul masih belia, remaja lah, beliau sudah berani mengambil keputusan. Ada budak yang dipekerjakan dan disiksa oleh pamannya gara-gara punya hutang. Rasul bersedia menjamin. Pamannya nanyain, Abu Jahal itu, kamu mau bayar dari mana anak kecil? Dia bilang karena dia kan bekerja dengan pamannya. Udah potong aja gaji saya sampai selesai dia bebas. Yang penting bebaskan dulu dia. So kamu potong aja gaji saya terus sampai dia selesai. Artinya bekal-bekal yang kemudian bisa menjadi potensi ini, tentu ini bukan ujuk-ujuk serta-merta di angka 17. Ya. Oke, tapi sejak dalam proses mencuci ya dari semenjak 0 sampai 17 yes, gitu ya. bahkan minus 0 kalau pakai Ya. pakai pendekatan Sayyidina Ali. Maksudnya dayatna naon cik jelas deh. Dekatnya adalah sampai kepada kita memutuskan perempuan mana yang layak kita nikahi. Jadi visioner man, Ya. visioner.
Makanya kemudian ini muncul dalam tradisi kita, bukannya di kita tapi di beberapa negara juga yang lain. Nggak sedikit, kalau indung bapaknya dokter, mau jauh anaknya bakal jadi dokternya. Kampret, sekolah di ITB, dan mau jauh tiluhur aja turunnya baru udah ITB. Ada seperti itu, gitu. Ada genetika seperti PNS, itu. PNS dari tentara dari seolah-olah seperti itu. Ya. Gitu. Dan itu seolah-olah nature, padahal culture Betul. itu diciptakan, bahkan dipaksakan. Yes. Mun mana itu jadi tentara, mun mana itu jadi dokter, mun mana itu jadi lain anak aing. Value nu dibawa ti luhur. Yes. Karena untuk apa? Untuk mempertahankan pride. Ya. Pride. Oke, ini jadi kata kunci kalau kita menyimpan ini sebagai titik kedewasaan seseorang. Oke, makanya kemudian masa-masa proses pembelajaran yang hari ini dipahami sebagai pembelajaran yang formal dari TK, SD, SMP, SMK. Namun kenapa justru dengan semakin ketatnya pendidikan hari ini, semakin canggihnya hari ini, justru rata-rata ketika bertemu dengan angka ini, yang melahirkan adalah justru istilah ababil. ABG, labil. Pertanyaannya ini yang kemudian menjadi pertanyaan, lalu apa kabar di lingkungan sehari-hari yang dia isi? Lalu apa kabar dengan pendidikan sehari-hari yang dia konsumsi? Apakah lahirnya generasi-generasi ababil juga bagian dari keterlibatannya keluarga yang memberikan nilai-nilai itu, keterlibatannya masyarakat, termasuk aparatus pendidikan? Bahkan majelis-majelis salim barangkali. Jadi majelis gibah gitu kan. Itu yang terjadi. Nah, kayak kita bayangkan secara ideal aja dulu. Ketika orang sudah bisa ada pada titik ini. Makanya kita nggak kaget kalau ada orang bisa sukses di umur 20 tahun, 21 tahun. Bahkan, siapa yang namanya? Yang Turki yang kehot itu, di umur 23 tahun, dia bisa menjadi sultan. Al-Fateh. Wajar kalau dia di umur 23 tahun menjadi sangat, bukan hanya famous, tapi berkuasa. Bahkan menjadi salah satu momen yang paling keren itu adalah dia menjadi imam sholat Jumat terbesar hingga saat ini, bisa dibilang seperti itu, di umur usia 23 tahun kurang lebih. Artinya apa? 17 ke 23 berapa tahun? Ya, 5 years. genap 5. Ya. Makanya harus ditarik pada lipatan sejarah semacam kok bisa sekelas Al-Fateh di umur 3 tahun bisa menguasai dunia. Seperti itu misalkan. Lihat ke belakangnya apa yang dikerjakan. Jadi orang kadang-kadang cuma melihat segmen success story-nya aja. Tidak pernah melihat proses story-nya. Ini yang kita luput. Proses story-nya seperti apa? Kok bisa ada pada titik itu? Sehingga ketika akhirnya kan kalau orang ini melihatnya success story saja, yang hadir adalah penyesalan. Dan blaming. Pada akhirnya menyesali diri, menyalahi diri, menyalahkan orang lain, gitu kan. Nah ini efek nilai yang unpredictable. Kayak gitu. Nah, kembali kepada kita menggunakan konsep yang ini, anggap aja orang yang matang di sini misalnya. Paling dia kalau tidak sebut matang, dia tahu starting point-nya ada di mana. Nggak harus matang, tapi udah jelas. Aku mau jadi guru. Apapun proses kehidupan ke depan, aku akan menjadi seorang guru. Apapun aku akan menjadi seorang ahli kedokteran. Apapun, dia sudah azam pada dirinya. Dia sudah berani berjanji pada diri. Pertanyaannya, apakah manusia hari ini sudah bersedia berjanji pada dirinya untuk melakukan kebaikan pada masa yang akan datang? Terjebak kepada struktur pendidikan. Kewe kalau sudah jadi sarjana, nanti kalau sudah S2, nanti sudah S3, efek kepada yang lain. Nanti kalau sudah kaya, nanti kalau sudah punya ini, punya itu, seolah-olah selama proses itu tidak ada kesempatan yang lain untuk berbuat yang lain. Jadi sangat struktural gitu. Padahal hirupnya liar.
kuduna itu udah liar aslinya hidup mah. Karena di dalam mata supaya ngakonsep merapi, tentunya tidak bisa adaptif terhadap kondisi yang Nah, tidak. itu kan perspektif Rapi yang bermasalah. Ya. Perspektif Rapi itu seperti apa? Ya. Nah, disebut ideal teh. Gitu. Pada akhirnya kan seperti itu juga. Padahal kalau misalnya jika kan seperti seorang anak yang dikurung di rumahnya, dikurung di sekolahnya hanya supaya dihindarkan oleh orang tuanya dari lingkungan yang tidak oke. Jadi tentunya pas mereka dia sudah beres dengan pendidikannya, dilepaskan teh malah jadi bingung. Nah, gini jadi papatahan tuh dalam arti tenurut karena dia dididik secara mentalnya untuk bisa berpikir di kondisi yang nyaman, tenang, dengan kontrol environment, jadi lingkungan itu terjaga. Nah, akhirnya ketika dia harus lulus dan bertarung betul-betul, bingung. Gitu. Nah, pertanyaannya, yang terjadi pada Rasul Muhammad yang kita jadikan sebagai role model kehidupan, betul. Lakukan ala fungsi Rasulullah SAW. Apa yang beliau lakukan sejak kecil hingga dewasa, hingga di umur 25 dia memutuskan untuk menikah Khadijah. Kan dia di jalanan, Mang. Ya. Dagang, tusam, kemana? Non, minal masjid ila maghrib. Touring, touring. Di pasar nongkrong, dagang, segala lupa. Akhirnya berbau, ya. Apakah dia disterilisasi sama pamannya? Cicing di Ka'bah? Ya. Enggak. Ya. Bahwa dia dijaga? Iya. Bahwa dia dilindungi? Iya. Bukan hanya sama saudaranya. Ya, kemudian kita pahami ada Allah, Rasulullah itu dimasuk. Dijaga oleh Allah. Ya. Tapi pada pendekatan antropologi sosiologisnya, betul beliau dijaga sama pamannya, betul beliau dijaga sama kakeknya, betul beliau dijaga oleh saudara-saudara terdekatnya. Ya. Tetapi pada prakteknya, pemahaman dijaganya seperti apa? Ya. Apakah kemudian ketika Nabi Muhammad main kotor-kotoran, nggak boleh main kotor-kotoran, kamu nggak boleh main dengan Abu Jahal, kamu nggak boleh main dengan siapa? Enggak. Tetap boleh bergaul dengan siapapun. Ini yang kemudian kita akan harus berpikir ulang tentang konsep pendidikan. Ya. Karena pendidikan, ya saya termasuk yang di bidang pendidikan ya. Di dalam ranah pendidikan yang salah adalah murid dilarang untuk salah. Itu yang paling bahaya. Jadi pada akhirnya bukan hanya melihat yang kita lihat kan murid ini kan berproses ya. Nah prosesnya itu menang salah. Kamu hasilnya ya. Padahal bermain proses itu. Padahal selama masih dalam kamus baik bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris atau bahasa apapun di dunia, idiom salah itu ada. Ya. Dan malah kebanyakan. Kenapa tidak boleh digunakan? Dan banyak hal-hal yang baik itu muncul dari trial and error gitu kan. Error bukannya trial gitu, bukan fix metode. Gitu. Walau niatnya bukan untuk melakukan kesalahan. Exactly. Itu munculnya error itu bukan karena meniat kesalahan, gitu kan? Tapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, itu kan jadi lucu. Kadang-kadang yang jelema error dengan banggana mengatakan da orang nyobaan hungkul tapi nyobaan oke dia tidak menggunakan guidance sama pola pikir yang berusaha benar gitu. Oke. Nggak punya konsep, nggak punya arahan, nggak punya tujuan, bahkan nggak punya visi. Yes, kan jadi saukur juga lah. The Bill Gates yang Steve Jobs yang terlulus bisa sukses, tapi terlulus suksesnya main dan punya lurus sendiri. Punya rules, punya value. Iya. Aceng di bisa aja. Jadi mahasiswa malah secara kuliah jadikan alibi. Jadikan alibi. Saya belagu dari mana nama teh abus teh dapat ngulik sesuatu yang lain yang tidak diwadahi oleh sistem pendidikannya. Lain jadi ngasok usah di kosan. Jadi pada akhirnya yang ada di sini itu bukan hanya sekadar bikin janji pada diri, tapi dia sudah memiliki visi dan misi diri. Yes. Ketika ini sudah ada, ini yang akan sangat mudah memahami bahwa manusia bermanfaat ya. Tanpa omlinas yang terbaik. Manusia sebaik ini baiknya adalah manusia memberikan manfaat. Karena dari plus minus yang dia punya, berapapun takaran plusnya, berapapun takaran minusnya, tapi karena dia sudah tahu who am I, dia akan sangat mudah. Aku akan memberikan ini. Walau aku mah hanya sekadar ini, walau aku mah hanya sekadar memposisikan di bidang ini, walau sehina apapun di hadapan manusia, tapi karena dia punya value-nya, aku mah berhadapan dengan Allah, bukan dengan manusia. Peran apapun yang saya mainkan, selama itu halal dan thayyib, let's fight. Betul.
lain opini jelema anu di Ya. walaupun menjadi pertimbangan tapi tidak menjadi tembok gitu. Karena ujung-ujungnya opini manusia akan kita pertemukan dengan pemahaman kita terhadap apa yang Allah demand Dan kemampuan yang kita betul punya. ya. Nah, sebut saja kita kunci ada di sini nih, udah dikunci di sini. Apakah dengan konsep semua ini mungkin nggak dia akan sangat mudah tergiur dengan arus yang lain? Istiqomah di jalur mana tadi. Nah, akhirnya sebenarnya istiqomah itu ada sejak dalam Eta. berbeda cerita ketika ini tidak digunakan, waktu juga tidak digunakan, karena semua orang jatah waktu sama. Ya. Sampai 24 jam ya. Mau kamu anak ITB, kamu mau anak apa, secara institusi pendidikan, jatah waktu KB 24 jam. Kamu pada posisi disebut apa, secara kasta sosial miskin atau kaya, sama jatahnya 24 jam. Bahkan secara definisi tubuh aja kamu disebut beruntung dan tidak beruntung, tubuh kamu juga sama, jatahnya 24 jam. Tapi kemudian kenapa disebut dengan sukses dan tidak sukses? Bayangkan, dengan rumusan ini kurang lebih gitu kan, kita bisa melahirkan orang semacam Al-Fatih. Di 23 tahun dia udah bisa bukan hanya menemukan, tapi kemudian mengaktualisasikan jati dirinya. Ya. Di umur 23 tahun. Bukan hanya melalui gagasan tapi tindakan. Seperti halnya Rasul Muhammad, aktualisasinya di umur 25 tahun, mengambil putusan apa-apa, gitu kan ya, seterusnya. Dan beliau selalu menjadi orang yang berpengaruh. Bahkan jauh sebelum diangkat sebagai Nabi sekalipun. Kasus banjir di Mekah yang kemudian melahirkan momen runtuhnya Ka'bah. Kemudian dibangun kembali ketika pada masa harus menempelkan lagi Hajar Aswad. Siapa yang menentukan? Masyarakat saat itu menentukan dengan gamblingnya kepada Allah, Muhammad yang mengambil kebijakan. Bayangin, di usia muda gitu dia sudah harus berhadapan-hadapan dengan para suku-suku besar di kaumnya. Dan dia diberikan keleluasaan, kepercayaan, amanah untuk mengambil putusan. Oke. Terus, nah, akhirnya ketika seseorang sudah menetapkan dirinya mau kemana, hendak kemana, ketika dia diberikan peluang atau bahkan dia bisa menciptakan peluang kehidupannya sendiri, dia tidak akan mudah tergiur dengan hal yang lain. Kalaupun ada yang lain, dia lebih difahaminya itu sebagai kumpulan informasi. Dia akan gunakan itu sebagai resource yang lain untuk menegaskan keberadaan dirinya. jadi bukan pengganti makan utama tapi Bukan, cemilan gitu, yang melengkapi gitu. Misalkan ketika dia mau musik, oke, aku mau jadi seorang guru, hidup aku akan hibahkan diri aku menjadi seorang guru. Nah, ketika dalam kesempatan dia misalkan, oh ternyata untuk menjadi seorang guru adalah harus menghadapi bla 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 sejumlah prasyarat misalkan. Qadarullah dia akhirnya misalkan menjadi OB dulu. Qadarullah dia kemudian jadi tukang parkir dulu. Qadarullah dia menjadi pelayan toko dulu. Dia menjadi pedagang dulu dan seterusnya. Saya yakin orang-orang seperti itu, walaupun dia harus melalui fase-fase yang tadi, dia harus jadi ini dulu. Dia akan di end of kembali. time dia akan kembali kepada visi hidupnya. Ya. Kenapa? Karena pada setiap dia ketika memosisikan diri dulu terlebih dahulu sebagai sebagai juru parkir misalkan, dia akan memahami tempat pekerjaannya dan bukan tempat pekerjaan, tapi ruang belajar. Ketika dia harus menjadi pelayan toko terlebih dahulu sekalipun, dia akan memahami toko, konsumen dan segala macamnya itu adalah sebagai sekolahan buat dirinya. Sehingga dia tak akan tahu bagaimana menghadapi orang. Ketika dia harus menjadi OB terlebih dahulu sebelum harus menjadi guru misalkan, karena ada fase-fase yang harus dilalui, dia akan memahami semua itu ada sebagai proses pembelajaran, bukan sebagai pekerjaan. Akhirnya berapapun angka yang diterima secara finansial bukan alasan. Iya, karena bukan itu yang dikejar. Bukan itu yang dikejar. Tapi akan tidak puas ketika ternyata nggak dapat ilmu kan gitu kan. Nah, saya malen urusan duit. Ya. Yang penting saya menang ilmu. Nah, rek kurang uang kita ngepel, Ya. kita naon, hayu teu naon. Da geuningan mah rek kaji sabaraha ye, dahar mangan sapiring.
bari sakabeung kita kabeh. Iya. Eta anggar rek duit miliaran ge anggar sok. Meuli udud saku bungkus tang tatu diudud kabeh. Aya we nu menta. Can engit labu. Can anu lagi labu dan seterusnya tinggalin teh. Bukan. Gitu. Nah, tantangannya ini bukan tanpa tantangan. Ketika bahkan dia sudah ada pada posisi settle sekalipun. Settle dalam pengertian orang aku mau di sini. Ya. Tetap ketika ketika dia mau mencapai pada fase sebagai seorang guru, fase sebagai seorang dokter, fase sebagai apapun yang dia inginkan, ketika dia harus belok kanan lagi, belok kiri dulu dan seterusnya, kan ini yang kan jadi jebakan. Ya. Ketika jadi OB, ternyata jadi OB itu begini. Ya. Akhirnya muncul gagasan, udah aja saya mau bikin perusahaan untuk mengakomodir saudara-saudara kita biar jadi OB yang profesional. Nah ini kan jadi jebakan. Ada bengkok. Dia kan jadi jebakan gitu. Ketika dia harus bekerja dulu, misalkan jadi tadi gitu nyangka kan. Jadi me anunahan. Oh. Kamera di dinya ya? Kembali tidak no, tadi yang gitu. Oh video. Itu dia. Mungkin dia udah lelah. Rek sahur sih. Mau sahur. Terus? Ketika dia harus menjadi penjaga toko dulu, ternyata mau memiliki toko itu asik juga, gini. Karena memahami sebagai belajar, dia tahu persis A sampai Z untuk bagaimana mengelola sebuah toko. Ya. Akhirnya muncullah godaan. Yakin toko A. Jadi investasinya lo buat tingkat snack teh. Akhirnya tidak sedikit orang ada pada posisi itu, tapi lupa kepada janji dirinya. Naon kikian teh sebenarnya. Nah, gitu. Emang lu kerja di sana niatnya dulu awal mau ngapain? Nah, orang lupa. Nah, makanya kembali kepada yang tadi ketika obrolan awal itikaf. Kenapa kita harus berdiam diri dulu? Bisi kita lupa kepada janji diri. Setelah jauh-jauh kita sekarang sini jadinya iya udah bukan ini perjalanan aku. Jadi pada konsepnya itikaf bukan hanya sekedar meminta maaf terhadap yang disadari, tapi menggali lagi potensi diri hingga kita bisa berbagi dan memberi, bukan hanya arti bagi diri tapi bagi yang lain dengan dasar ilahi Rabbi. Ya. Satu sesi jadi lah. Jadi pas aja. Nah gitu Baby, ketika kita sudah menemukan diri berdasar janji diri yang tidak pernah kita lupakan, insya Allah ini akan menjadi sebuah kebaikan dan investasi di kemudian hari. Ya, itu dulu. Sedikit tambahan. Jadi kalau dari tambahan benar? Boleh dong. Jadi kalau dari segi berhubung saya memang aktifnya di Lampu Anjing Ubin baru udah remaja gitu. Salah satu yang jadi penyebab kenapa remaja ini kurang untuk bisa mendapatkan tadi jati diri yang benar adalah karena pede, nggak percaya diri terhadap apa yang menurut kita tuh menarik. Jadi pertanyaan gak pede itu ada. Biasanya orang tidak siap menerima situasi diri. Akhirnya muncul gak pede. Ya. Dan yang paling aku mah pendek, aku mah jangkung, aku mah pesek dan yang lain-lainnya. Dan yang paling parah adalah ketika sudah senang menikmati yang dilakukan, sudah seakan ingin konsisten, tapi tiba-tiba ada orang lain yang mengganggu kepercayaan diri itu. Jadi andai kan tadi nyambung yang diucapkan bahwa jangan sampai ada ucapan orang lain. Bukan berarti harus tidak menghiraukan, tapi ucapan orang lain itu hanyalah masukan untuk kembali dicerna deh. Apakah masih sesuai dengan koridor? Tidak. Apakah teguran dia bentukannya A? Apakah tegurannya bentuk merendahkan saja? Yang pada akhirnya kalau kita ternyata tidak menganggap ucapan mereka itu menjadi baik, maka jangan dianggap. Jadi kayak kita masuk ke sebuah toko buku. Buku itu semua tuh keren-keren semua. Saya beli KB itu. Nah, pengennya mah yang beli KB. Tapi kan kondisi kita tidak. Butuhnya atau buka duitnya merenya. Ya. Ada buka duit dengan 100.000, datang ke toko buku, yang beli KB. Balik gue gitu kan. Benar. Akhirnya apa? Ya udah sesuai kemampuan kamu aja dulu. Mampunya cuman belinya 80.000 aja dulu. Sabab yang 20.000 buat ongkos pulang. Ya udah. 80.000 aja dulu beli. Next time kita kembali lagi ke toko buku itu. Karena belum tentu semua buku yang kamu bilang keren itu sesuai kebutuhan kamu. Jadi nggak suka kahayang hungkul. Ya kahayang maka aci ya tuh. Dah hayang membeli kabeh jeung buku-buku bila perlu aja pabrik dibeli. Jangan nunyiannya. Mana jadi anak baik. Nah, gitu. Iya. Nah itu makanya kalau titipan sih memang
jangan nggak pede gitu. Ya selama kita mengucap Bismillah di awal aktivitas, ya insya Allah kita dijaga sama Allah. Oh iya. Apakah nanti Allah warning kita melalui perkataan teman, warning kita melalui kejadian-kejadian yang lainnya, kejadian lainnya, tapi yang pasti betul bahwa jangan sampai kita tidak punya konsistensi terhadap sebuah action yang memang menurut kita itulah ranah juang kita. Ya, gitu kan? Ya. Yang pada akhirnya setiap pilihan yang kita lakukan itu memang layak untuk diperjuangkan. Yes. Dan apapun yang kita korbankan juga bukan suatu hal yang keterpaksaan, tapi betul. Ketersediaan karena kita menghamba pada jalan Allah. Ya. Kalau saya tuliskan tuh ada yang namanya mampu. Itu ada yang namanya kemampuan, ada yang namanya terampil, keterampilan. Yes. Kemudian ada yang namanya keahlian. Baru ada yang namanya profesi atau profesi. Nah, kalau misalnya ini mampu, itu berarti jika saya mampu nyetir. Tapi mengenai terampil nyetir, pertanyaan berikutnya, karena terampilnya ada ilmunya. Yes. Jadi mau misal mampu kan juga bawaan lahir merenya bisa KBOG, bisa nyetir. Orang bisa lari, bisa semua lari. Tapi terampil lari belum tentu. Usain Bolt atau pelarian. Nah, orang yang terampil pun belum tentu menjadi ahli, andaikan dia belum memiliki kemampuan. Artinya apa? Kemampuan itu modal dasar. Jadi waktu na aya, jelema nu bisa lompat gancan cangtang tuh jadi atlet pelari. Yes, betul. Jadi mampu dan terampil digabungkan, maka kita bisa menjadi orang yang ahli. Dan ketika kita menghidupkan keahlian kita, maka kita menjadi profesi yang dalam artian etimologi bahasa mah provos berjanji menjadi pelari, misalnya tadi bahasa pelari. Maka kalau saya bilang ingat apa yang kita mampu, kan tadi batasan adalah muhasabah heula urang teh nya, urang teh kadang nya minat, nya duit, nya waktu, nya utek, nya tenaga, segala semuanya. Lalu kita asah yang sudah kita pilih ingin lakukan, kita komitmen untuk melakukan, lalu kita menjadi ahli dan lakukanlah secara istiqomah supaya menjadi profesi. Ya, pada ini menjadi the way. Jadinya your way, do it your way, tapi, love your way, tapi dengan konsep mengabdi pada Bilahi Robbi. Keren. Turun pertemuan pertama. Nanti kita lanjut. Kita lanjut lagi. Keren. Daya santai.